Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pengelolaan laboratorium. Untuk itu kita pahami terlebih dahulu apa itu pengertian laboratorium. Untuk mengetahui pengertian laboratorium cukup Anda ambil HP Anda, kemudian Anda buka browser, Anda cukup ketik laboratorium adalah. Nah, kemudian akan didapat pengertian laboratorium yang banyak sekali, yang laboratorium didefinisikan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Ya, pada kesempatan ini laboratorium kita definisikan sebagai tempat, bisa berupa gedung atau lahan atau kebun atau tempat terbuka untuk melakukan percobaan atau penelitian. Ada beberapa jenis laboratorium, diantaranya laboratorium ini dapat dibedakan berdasarkan bidang kajian. Kalau dibedakan berdasarkan bidang kajian, maka bisa dibedakan menjadi laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium bahasa, dan lain sebagainya terkait dengan keilmuan yang dibahas. Namun jenis laboratorium itu juga dapat dibedakan berdasarkan kegunaan atau fungsinya. Misalnya laboratorium tempat penelitian disebut dengan laboratorium riset, laboratorium untuk pembelajaran fisika misalnya disebut dengan laboratorium pembelajaran fisika, dan laboratorium untuk uji disebut dengan laboratorium uji, dan seterusnya. Baik, pada kesempatan ini yang kita akan bahas adalah laboratorium fisika sekolah. Dan laboratorium fisika sekolah kita definisikan sebagai laboratorium mata pelajaran yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, baik melalui praktikum ataupun penelitian. Jadi, laboratorium fisika sekolah berperan sebagai tempat melakukan praktikum atau penelitian dalam mendukung pembelajaran. Selain itu, laboratorium sekolah dapat juga diartikan sebagai tempat menyimpan alat dan bahan praktikum atau penelitian. Siapa pengguna laboratorium sekolah? Di antaranya adalah guru, siswa, dan peneliti. Peneliti sendiri bisa dari siswa, guru, atau peranata lab seperti laboran, kepala lab, atau juga barangkali dari pihak lain seperti mahasiswa dan lain sebagainya. Kemudian laboratorium sekolah ini pengelolanya minimal ada kepala lab, ada laboran, ada teknisi lab, ada staf administrasi. Nah, ini masing-masing punya tugas pokok dan fungsi. Kepala lab tentu mengkoordinir kaitannya dengan pengelolaan lab, mengkoordinir baik itu SDM-nya, peralatannya, dan memberdayakan berbagai sumber daya yang ada di lab. Sedangkan laboran ini tugasnya membantu praktikum, menyiapkan alat, menyimpan alat, dan lain sebagainya. Sedangkan teknisi lab ini tugasnya adalah memperbaiki atau merawat alat-alat lab. Sedangkan staf administrasi ini kaitannya dengan pengadministrasian laboratorium. Namun demikian, untuk laboratorium sekolah ini ada tata pamong yang juga sangat berpengaruh, yaitu kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, baik itu wakil kepala sekolah bidang kurikulum ataupun sarpras. Kemudian lab sekolah yang baik itu perlu pengelolaan yang baik. Lab sekolah yang baik itu cirinya diantaranya alat dan bahan diinventaris dengan baik sehingga alat dan bahan mudah ditemukan saat akan digunakan. Kemudian memiliki petugas lab yang cukup dan menjalankan tugas sesuai perannya atau tupoksinya. Lalu prosedur penggunaan atau peminjaman labnya juga mudah dan sederhana. Sedangkan ruang praktikum dan penyimpanan alat ini nyaman serta dilengkapi dengan alat-alat keselamatan.
Baik, demikian pertemuan hari ini. Kita telah belajar tentang pengertian laboratorium, kemudian pengguna laboratorium siapa saja, serta pengelolanya. Ke depan kita akan belajar bagaimana cara pengelolaan laboratorium yang baik, serta pengadministrasian laboratorium yang baik, sehingga laboratorium dapat diberdayakan dengan jauh lebih baik. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.